wabarakatuh. Kami dari kelompok IRP MSDM Rekrutmen ingin menjelaskan hasil dari tugas kami. Anggota kami beranggotakan, pertama saya Warhan Faizullah, kedua ada Ahmad Akbar Lingga, yang ketiga ada Riza Rahmat Putri, keempat Sinta Kesuma Aisyah, dan terakhir itu Vidya Kirana Joy Julita. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari tugas kami. Ya. Nah, latar belakang dari tugas kami itu kita mengambil studi kasusnya itu Telkom University. Jadi Telkom University ini memiliki cukup banyak sumber daya manusia karena terdiri dari gabungan beberapa kampus yang menyebabkan perlunya sistem untuk memanage atau mengontrol semua sumber daya manusia yang ada di universitas ini. Jadi sumber daya manusia adalah faktor utama dari penggerak roda bisnis atau suatu perusahaan. Ya, tanpa sumber daya manusia, esensi dan eksistensi dari suatu entitas bisnis akan lenyap. Nah, berikutnya ini ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang kami ambil itu ada 5. Pertama, bagaimanakah tujuan dan proses rekrutmen? Kedua, apa saja yang menjadi sumber-sumber rekrutmen? Ketiga, bagaimanakah teknik-teknik rekrutmen? Yang keempat, bagaimanakah proses seleksi dan perekrutan karyawan dari Telkom University? Dan yang terakhir itu, apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh calon karyawan yang akan bekerja di Telkom University? Nah, berikutnya ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari makalah ini adalah pertama, mengetahui dan memahami proses seleksi dan perekrutan karyawan dari Telkom University. Dan kedua, mengetahui program-program training dan development yang dilaksanakan atau diikuti oleh Telkom University bagi karyawannya. Nah, ini merupakan penjelasan dari Telkom University itu sendiri. Baik, berikutnya adalah penjelasan mengenai materi. Pertama ini ada Human Capital Management atau disingkat HCM. Jadi menurut Catskill, HCM merupakan upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat signifikan yang lebih tinggi secara kinerjanya. Nah, berikutnya itu ada Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Jadi ERP itu merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan proses bisnis perusahaan. Sistem ini bermanfaat dalam merampingkan aktivitas perusahaan, memfasilitasi interaksi antar unit bisnis, dan memberikan kemudahan untuk mengakses informasi secara real time. Berikutnya ada SAP atau System Application and Product in Data Processing. Jadi SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Nah, ini ada merupakan metode Accelerated SAP atau ASAP. Jadi ASAP adalah SAP perusahaan untuk memungkinkan pelaksanaan proyek SAP sederhana, satu set lengkap, lebih efektif dan cepat metode pelaksanaan. Nah, ini adalah struktur organisasi dari bagian SDM dari Telkom University. Nah, ini struktur organisasinya dikepalai oleh kepala bagian pengembangan SDM. Di bawahnya itu ada kepala urusan pengembangan JFA dan studi lanjut. Berikutnya ada kepala urusan pengembangan kompetensi dan karir. Dan di bawah kepala urusan pengembangan JFA dan studi lanjut itu di bawahnya ada staf keuangan dan jabatan akademik dosen, dan staf jabatan akademik dosen dan admin Forlab. Untuk kepala urusan pengembangan kompetensi dan karir, itu di bawahnya ada staf pengembangan kompetensi dan pelatihan pegawai. Yang kedua itu staf pengembangan karir dan rekrut dosen, dan yang terakhir itu staf administrasi dan tenaga profesional. Nah, ini form-formnya yang dibutuhkan dalam rekrutasi. Kalau ini adalah proses bisnis dari proses rekrutasi yang ada di divisi sumber daya manusia Telkom University. Bagian laporan. Jadi bagian pengembangan SDM atau Human Resource Development Telkom University adalah salah satu unit di bawah bidang sumber daya pada jajaran Wakil Rektor 2 bidang sumber daya dan keuangan Telkom University. Melayani segala hal yang berhubungan dengan pengembangan jabatan akademik dosen yang berupa JFA, Inpacing, Serdos, BKD, dan lain-lain. Layanan beasiswa bagi karyawan, dosen dan non-dosen yang studi lanjut baik S1 sampai S3, serta penerbitan surat tugas bagi karyawan yang melaksanakan pelatihan atau workshop, seminar, dan lain-lain.
Nah, ini terakhir kesimpulan analisis dari tugas kami. Pertama, rekrutmen merupakan upaya pencarian sejumlah karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.